Masukkan telur ke dalam terong, aduk rata, dan jadilah hidangan lezat yang disukai keluarga. Banyak orang belum pernah membuatnya seperti ini. Pertama, potong terong menjadi potongan-potongan kecil, masukkan sebutir telur ayam, lalu aduk rata. Kemudian, tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka kering, pastikan setiap potongan terong terlapisi tepung secara merata. Panaskan minyak, goreng terong dengan api kecil hingga berwarna kuning keemasan lalu angkat. Panaskan minyak di wajan. Tumis bawang putih cincang hingga harum. Kemudian, tuangkan sedikit air, tambahkan kecap asin, kecap manis, gula pasir, penyedap rasa ayam, dan saus tiram sebagai penyedap rasa. Masak dengan api besar hingga saus mengental. Setiap hari saya dengan rajin memasak, tolong berikan saya sedikit dukungan dengan menekan tombol suka, terima kasih. Masukkan terong, aduk cepat dengan api besar, taburkan sedikit daun bawang, hidangan siap disajikan, rasanya segar, harum, lembut, dan meresap, sangat lezat, cepat coba resepnya. Tumis pare dengan daging, manakah yang ditumis duluan, pare atau daging? Apakah pare perlu direbus dulu atau tidak? Banyak orang yang salah sejak langkah pertama. Pertama, siapkan pare, lalu iris agak tebal. Daging tanpa lemak yang sudah diiris, tambahkan minyak wijen, kecap asin, dan tepung maizena, aduk rata, lalu marinasi selama 10 menit. Panaskan minyak, masukkan daging dan urai dengan cepat, masak hingga setengah matang, sisihkan. Di wajan lain, tumis bawang putih yang sudah digeprek dan cabai rawit hingga harum. Saya setiap hari membagikan resep masakan rumahan. Ikuti saya, agar jika ingin masak tapi tidak tahu caranya, Anda bisa menemukan saya lagi. Masukkan pare, tambahkan 1 sendok teh garam, tumis dengan api besar hingga layu. Masukkan daging, bumbui, cukup tambahkan penyedap rasa, terakhir tumis dengan api besar hingga rata, lalu angkat. Sederhana, enak, dan cocok untuk lauk makan nasi. Jika ingin, coba buat sendiri di rumah. Ada banyak cara untuk mengolah kepala ikan, tapi resep hari ini pasti belum pernah kamu lihat sebelumnya. Tanpa menambahkan setetes air pun, rasanya bahkan lebih enak daripada kepala ikan dengan cabai cincang. Cuma dengan 10.000, kamu bisa beli 1 kepala ikan besar. Iris bagian permukaannya membentuk pola silang agar bumbunya lebih meresap. Panaskan minyak dalam wajan, tumis jahe, bawang putih, dan bawang bombay hingga harum. Tambahkan jamur enoki dan tahu, 2 bahan yang disukai anak-anak. Setiap hari saya berbagi resep masakan rumahan, jadi jangan lupa follow, biar nggak bingung cari videonya nanti kalau mau masak. Letakkan kepala ikan di atas bahan tadi. Kunci kelezatan resep ini ada di saus cabai fermentasi siap pakai yang diracik langsung oleh koki profesional. Ada 2 varian, pedas dan tidak pedas. Saus ini cocok banget buat mengukus seafood atau iga. Tuang sedikit kecap asin, dan jika ada, tambahkan setengah botol bir untuk meningkatkan aroma. Tutup wajan dan biarkan mendidih selama 7-8 menit. Begitu matang, kepala ikan saus cabai ini benar-benar menggugah selera dan cocok banget disantap dengan nasi hangat. Jangan selalu masak buncis dengan cara ditumis. Coba deh, dibuat jadi bakpao isi buncis dan daging cincang, teksturnya empuk, lembut, kulitnya tipis, isinya melimpah. Baru matang saja, saya langsung makan 6-7 buah. Harumnya menggoda, rasanya pun luar biasa. Pertama-tama, didihkan air dalam panci dan tambahkan sedikit garam. Rebus buncis sebentar saja, lalu angkat dan siram air dingin supaya warnanya tetap hijau segar. Setelah itu, cincang halus. Tumis daging cincang sampai matang dan tidak menggumpal. Masukkan irisan daun bawang, jahe cincang, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan kecap hitam, dan 1 sendok makan saus kacang kedelai atau tauco. Tumis hingga keluar aroma wangi khas dari sausnya. Lalu masukkan buncis cincang dan soun yang sudah direndam, tambahkan garam, penyedap, dan bubuk bumbu serbaguna, seperti 13 rasa. Aduk rata. Isian sudah jadi. Bahkan kalau dicampur dengan nasi pun sudah enak banget. Untuk kulit bakpao, campurkan 500 gram tepung terigu biasa dengan 3 gram gula pasir untuk membantu proses fermentasi. Lalu tambahkan 1 bungkus ragi aktif instan.
Dengan ragi ini, kamu tak perlu menunggu lama untuk fermentasi, lebih hemat waktu. Tuangkan 280 ml air, uleni sampai adonan kalis dan halus. Pindahkan adonan ke atas alas, bentuk memanjang, lalu potong menjadi bagian kecil. Gilas tiap bagian jadi kulit bulat, isi dengan adonan daging buncis, dan bentuk sesuai cara yang biasa kamu pakai. Setelah semua dibentuk, jangan langsung dikukus ya, diamkan dulu selama 20 menit supaya mengembang. Kukus dengan api sedang mulai dari air dingin. Setelah air mendidih, hitung 13 menit, lalu matikan api dan diamkan 3 menit sebelum buka tutup kukusan. Hasilnya, bakpao lembut, empuk, tidak kempes setelah matang. Rasanya mantap, cocok untuk sarapan atau bekal. Kalau suka resep ini, jangan lupa simpan dan coba bikin di rumah ya.